Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Reni yang akan memandu webinar ngobrol bareng legislator kita hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu prospek ekonomi digital pasca pandemi. Nah, sebelum itu saya ingin menyambut teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada beragam ya, ada dari Karang Taruna Kota Bandung, lalu ada mahasiswa di Kota Bandung dan Cimahi. Halo, selamat pagi semuanya. Dan juga ada para pelaku UMKM di Kota Bandung. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Nah, kita sudah sangat antusias untuk mendengarkan insight yang sangat powerful dari ketiga narasumber kita, yaitu Teh Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga ada Kang Asep Mulyana, Ketua Prodi FIB Unpad, dan yang terakhir ada Teh Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Menkominfo RI. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menyapa nih narasumber kita. Yang pertama ada Teh Nurul. Halo Teh, kumaha damang? Halo Teh. Oke Teh. Ya, sehat-sehat ya Teh, yang paling penting ya. Baik, kalau gitu Teh, langsung saja saya persilakan Teh untuk bisa memaparkan materi kita yang pertama di pagi ini. Halo Teh Nurul, maaf Teh, suaranya sepertinya belum masuk, masih agak pelan. Uh, Sepertinya earphone-nya yang agak bermasalah Teh. Kalau misalkan dilepas, kira-kira bisa Teh? Ya, iya. Oke, nggak apa-apa Teh, kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya Better? mantap Teh, kedengar jelas. Oke. Tapi saya nggak bisa dengar jadinya. Saya nggak bisa dengar. Oke, Oke. lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama ada narasumber kita, Ibu Rosita Niken Widyastuti. Beliau ini staf khusus Menteri Kominfo. Namun demikian, beliau ini sebelumnya adalah sekjen dari Kominfo begitu. Terima kasih Ibu Niken sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Kominfo yang sudah memfasilitasi acara ini, khususnya pada Dirjen IKP atau Informasi dan Komunikasi Publik. Kemudian yang kedua, Kang Asep Mulyana, Kang hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Kang sudah ikutan meluangkan waktunya di acara pagi ini, Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Budaya Unpad ya. Kemudian moderatornya juga tadi Teh Reni dan ada MC Denada ya dari Universitas Islam Negeri Bandung, juga Karang Taruna se-Kota Bandung, mahasiswa-mahasiswi se-Kota Bandung dan Cimahi, juga saudara-saudara saya pelaku UKM se-Kota Bandung, dan tadi ada Kang Robi Gumelar, hatur nuhun buat kehadirannya pada pagi hari ini. Baiklah, pagi hari ini saya akan membawakan satu topik ya yang memang kelihatannya sudah menjadi kebutuhan kita ketika berbicara masalah ekonomi digital begitu di era yang terbaru, yaitu era pasca pandemi. Namun sekali lagi kita belum selesai pandeminya, bahkan ada ada incaran yang berikutnya, yaitu yang namanya Omicron ya. Jadi virusnya lebih ganas lagi konon dari Delta. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua tetap waspada dan kita tidak lalai untuk terus disiplin pada prokes. Jangan lupa vaksinnya. Jadi harus sudah vaksin lengkap 2 kali. Kalau sudah dapat booster, alhamdulillah. Dan jangan lupa juga selalu menggunakan masker. Karena itu yang sekarang menjadi terinternalisasi dalam diri kita. Jadi masker itu bukan sesuatu lagi yang aneh gitu ya. Baiklah, ini yang pertama, prospek ekonomi digital pasca ekonomi. Kita lihat seperti apa. Lanjut. Konon rekan-rekan semua bahwa 80% kehidupan kita sudah beralih ke digital dan semuanya dioperate di remote dari tangan kita. Jadi semua hal ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hiburan, masalah ekonomi, masalah politik, sosial, budaya dan sebagainya, kita bisa melihat semuanya dari gadget yang ada di tangan kita.
Nah, ini poin-poin utama prospek ekonomi digital pasca ekonomi, yaitu kita lihat yang pertama adalah konsumen beralih ke gaya hidup baru, yaitu di Indonesia ada 21 juta konsumen digital baru selama pandemi pada tahun 2020, dan paruh pertama tahun 2021, dan 99% konsumen berencana akan terus menggunakan layanan digital. Dan penjual digital makin paham teknologi, apalagi anak-anak muda ya. Nah, ini poin yang kedua, sebanyak 28% penjual digital di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan bertahan selama pandemi jika bukan karena platform digital, dan mereka terus akan meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital dan solusi-solusi usaha digital. Jadi hidup kita sudah dikelilingi dengan digital nih. Dan yang ketiga, aliran modal akan semakin menguat. Aktivitas transaksi kembali menguat pada paruh pertama tahun 2021, yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, kita patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah melaksanakan satu kebijakan untuk melakukan lockdown total begitu. Jadi kita yang kita kenal adalah PPKM tingkat level 1, level sampai level 4. Nah, ini yang membuat kita tidak pernah merosot atau terjebak dalam krisis ekonomi. Jadi walaupun ada penurunan, tapi aktivitas ekonomi tetap berdenyut begitu. Terutama di bantalan ekonomi kita yang paling kuat adalah di sektor UMKM yang ditunjang oleh kekuatan teknologi digital itu sendiri. Lanjut. Ini konsumen digital mengalami pertumbuhan pesat. Kita lihat penetrasi konsumen ya, sebelum pandemi itu 69,5%, dan konsumen baru di tahun 2020 itu ada kenaikan 6,2%. Konsumen baru di paruh pertama 2021 ada 4% kenaikannya, dan bukan pengguna kemudian menjadi pengguna ada 20,2%. Nah, kemudian kita lihat jumlah rata-rata layanan digital baru melalui aplikasi, website, dan lain sebagainya yang digunakan oleh konsumen. Sebelum pandemi, angkanya itu di 4,8%. Kemudian di masa pandemi meningkat dia menjadi 6,6%, dan kemudian masa pandemi 2021 ini sampai di puncaknya kenaikannya 8,4%, kemudian average-nya menjadi kurang lebih 3,6%. Ini sumbernya juga jelas ya. Silahkan kalau mau dikutip. Lanjut. Nah, ini penjual digital kini lebih memahami teknologi dan diperkirakan akan semakin menguasainya. Kita semua tentu saja berada di generasi digital ya. Orang-orang seperti saya yang mungkin dulu mudanya tidak kenal digital, sekarang kita berupaya terus untuk mengakselerasikan diri kita dan harus menyesuaikan model-model baru seperti ini. Nah, ini kita lihat layanan keuangan digital. Presentasi penjual digital yang kemungkinan akan meningkatkan atau mempertahankan penggunaan digital layanan keuangan digital dalam 1-2 tahun ke depan. Kita lihat ini pembayaran digital naik 95%, transfer dana digital juga 91%. Kita nggak pernah lagi pergi ke ATM ya, kecuali kalau kita meminta tolong orang lain baru ke ATM, tapi semuanya sudah di remote dari tangan kita. Asuransi digital juga di angka 68%, kemudian pinjaman digital 51%. Nah, ini yang hati-hati ya, rekan-rekan jangan sampai jadi korban kredit pinjol itu, jangan sampai jadi korban di sana, coba-coba tapi kemudian menjadi neraka buat diri kita gitu. Nah, kemudian solusi digitalnya, persentase penjual digital yang kemungkinan akan meningkatkan atau mempertahankan penggunaan solusi digital dalam 5 tahun ke depan. Ini digital marketing sudah tinggi sekali ya, 91% ada di situ. Kemudian layanan situsnya juga 71%, analisa digitalnya juga 69%, dan sistem operasi 78%, penyimpan non-cloud itu 71%, perangkat lunak kolaborasi 64%. Nanti pembicara yang lain, khususnya Kang Asep ya, pasti akan yang paham betul dengan dunia ini, semoga bisa memperkuat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi semuanya kita lihat sangat-sangat digital ya. Bahkan cari jodoh juga ya, Kang Asep, Bu Niken, udah lewat digital ya. Chatroom, perjodohan dan sebagainya itu. Lanjut. Nah, ini aktivitas ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh di masa depan. Rekan-rekan semua, Indonesia termasuk salah satu jadi sasaran investasi dunia internasional karena di sini marketnya sangat besar.
dari 280 jutaan penduduk Indonesia itu menjadi satu potensi ekonomi yang luar biasa buat para pelaku ekonomi. Kita lihat saat ini Indonesia juga menjadi negara kedua terbesar, kedua atau ketiga begitu pengguna dari gadget ini. Aktivitas gadget di situ ada medsos dan lain sebagainya. Nah, ini tumbuh di masa depan ya. Semua sektor mengalami pertumbuhan sebesar 2 digit pada tahun 2021 dengan platform e-commerce-nya yang menjadi pendorong utama. Jadi kalau dulu cuma unicorn, tapi sekarang sudah menjadi dekakorn. Dan ini investor ada masuk ke Indonesia justru untuk berinvestasi di dunia digital tersebut. Ada Tokopedia, ada Gojek menjadi mereka bergabung, kemudian juga ada Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu yang gede-gede, yang raksasa. Tapi di tingkat yang level mikro seperti UMKM juga itu tumbuh subur dengan bantuan pemerintah dan pengembangan SDM-nya melalui program-program pemerintah seperti program Cipta Kerja itu ya, Kartu Prakerja. Ini kita lihat nilai transaksi di paruh pertama tahun 2021 saja senilai 4,7 miliar, telah melampaui nilai transaksi 4 tahun terakhir. Jadi ini luar biasa situasinya. Kemarin Desember tahun lalu, kira-kira bulan kita dilihat bahwa Indonesia mengalami kenaikan ekonomi sampai 7%. Jadi ini situasinya memang luar biasa begitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana Indonesia dapat memenuhi potensi ekonomi digital tersebut. Yang pertama adalah dengan konektivitas. Meskipun penetrasi internet Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, indeks internet Indonesia masih ada di peringkat 57 dari 100 negara berdasarkan data dari Economic Intelligence Unit. Isu ini terutama terjadi pada wilayah 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terluar, di mana koneksi internet dan selulernya tidak dapat diandalkan. Untuk itu, pemerintah saat ini, kaitannya dengan Kominfo, nanti bisa bertanya pada Ibu Niken, setelah berencana untuk membangun ribuan base transmission station atau BTS dan memperluas jaringan 4G. Ini dalam pengawasan kami di Komisi 1 ya. Jadi apa yang sudah menjadi perencanaan dari pemerintah, kita amini dan kemudian kita dukung. Namun demikian kami selalu mengawasi progres dari pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, yang kedua, efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, jaringan logistik dan distribusi di Indonesia memiliki tantangan yang sangat kompleks dan berbiaya tinggi. Nah, kita paham betul bahwa kita negara kepulauan, ada jaringan yang harus dibangun di bawah laut, kemudian di atas gunung. Jadi memang pekerjaannya luar biasa dan kami juga memahami ini. Namun saya pikir ini juga bukan menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin, karena semuanya mungkin kalau kita mau gitu. Data Bank Dunia saat ini menunjukkan bahwa indeks performa logistik Indonesia berada di peringkat 46 dari 163 negara. Di bawah Malaysia ini juga masih PR, di bawah Thailand dan Singapura. Terkait isu ini, pemerintah menargetkan untuk mengurangi biaya logistik secara umum dari 24% PDB Indonesia pada tahun 2016 menjadi 19% PDB Indonesia pada tahun 2024. Lanjut. Kemudian yang ketiga, bagaimana Indonesia dapat memenuhi potensi ekonomi digital tersebut, yaitu dengan perlindungan data pribadi ya, perlindungan data dan keamanan cyber. Dengan semakin terhubungnya dunia bisnis dengan dunia digital, akan secara langsung meningkatkan risiko-risiko keamanan data. Saat ini, salah satu laporan keluhan terbanyak yang diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah terkait dengan pengelabuan atau phishing. DPR RI bersama dengan pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan RUU PDP ya, perlindungan data pribadi untuk semua konsumen e-commerce di Indonesia dan juga kita masyarakat Indonesia. Namun demikian RUU ini juga belum selesai, masih diperpanjang satu masa sidang yang akan datang. Diharapkan RUU ini dapat memperkuat pengelolaan data yang dimiliki oleh pemain e-commerce sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital. Kemudian yang keempat, kompetensi sumber daya manusia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, salah satu alasan lambatnya UKM di Indonesia beradaptasi dengan ekonomi digital adalah
lebarnya kesenjangan pengetahuan teknologi. Nah, untuk itu, mengakselerasi dunia ekonomi digital, Indonesia memerlukan 9 juta tenaga kerja yang disebut digital talent. Saya berharap rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa di sini dapat menjadi menjadi pemain di sini ya, dan juga upskilling, memperkuat pengetahuannya tentang digital karena ini yang mendrive dunia di masa-masa yang akan datang. Lanjut. Ini kita lihat ya yang saya sebut tadi, Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia. Salah satu program pemerintah, Kartu Prakerja ini adalah program inovasi pemerintah yang bergerak di bidang pelatihan vokasi secara digital untuk meningkatkan kompetensi calon pelaku usaha dan tenaga kerja di Indonesia. Beberapa contoh pelatihan yang ditawarkan Kartu Prakerja, yang pertama adalah strategi penjualan dan pemasaran digital, kemudian juga bahasa asing juga, tinggal kita memilih maunya di mana begitu. Ada manajemen bisnis dan UMKM, perencanaan keuangan dan kursus akuntansi dasar, teknologi, informasi dan lain sebagainya. Ini semua diorientasikan agar semua SDM Indonesia itu bisa menjadi entrepreneur begitu. Jadi tidak semata-mata menunggu pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk tentu saja untuk sekitarnya. Peningkatan kualitas SDM Indonesia ini menjadi sangat penting, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Oke. Lanjut. Ini kata Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Beliau mengatakan, guna mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang kita miliki, diperlukan orkestrasi berbagai inisiatif dan kebijakan melalui penyiapan framework terkait pengembangan ekonomi digital. Bapak Airlangga juga kita kenal sebagai pelopor dari revolusi digital 4.0 dari tahun 2016 ya. Jadi beliau punya konsistensi untuk mengembangkan ekonomi digital ini di masa-masa yang akan datang. Lanjut. Ini sebagai penutup, dengan besarnya prediksi ekonomi digital yang akan Indonesia miliki di masa depan, memahami keseluruhan potensi menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan, termasuk kita semua. Terutama dampak dari pandemi yang terus mendorong terjadinya digitalisasi di segala sektor kehidupan. Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk mensukseskan potensi ekonomi digital Indonesia, memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti Kartu Prakerja, dan diharapkan ini semua untuk meningkatkan kompetensi diri dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Jadi rekan-rekan semua, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira ini dari saya sebagai pengantar. Saya di Komisi 1 tidak berbicara ekonomi, tapi berbicara tentang digitalisasinya ini, karena mitra kami adalah Kominfo. Sekian dari saya, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Nurul, terima kasih banyak Teh buat insight-nya. Ya, saya percaya benar kata Teh Nurul tadi, mungkin kita belum 100% pulih ya Teh dari pandemi, tapi kita semakin membaik dengan vaksin dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah semakin getting better, semakin membaik. Oleh karena itu penting bagi kita semua, khususnya para peserta di sini ada pelaku UMKM ataupun mahasiswa bahkan dari Karang Taruna, agar kita mempersiapkan ekonomi digital kita melihat prospek dari ekonomi digital untuk tentunya untuk pertumbuhan Indonesia. Terima kasih Teh Nurul. Nah, selanjutnya kita juga ada narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kalau gitu Kang, mungkin saya bisa langsung persilakan untuk Kang Asep bisa menyampaikan materi hari ini. Waktu dan kesempatannya saya silakan Kang. Oke, termohon. Teh Nurul dan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada ini? PowerPoint-nya sudah di ini belum? Mohon izin, ini yang pakai yang sebelah. Oke, makasih ya.
teman-teman semua bahwa yang namanya sekarang kita ngobrol tentang entrepreneurship dan startup innovation ya. Oh ini yang lama. Boleh share dari sini ya. Cukup. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nurul dan yang lain. Tadi sudah dikatakan oleh Teh Nurul bahwa yang namanya hari ini adalah kita bicara digital. Jadi semuanya kehidupan kita sudah 80% digital dan memang betul semua ya yang dikatakan oleh Teh Nurul, dan ini adalah kesempatan kita untuk mendengar dan melihat bagaimana kita menjadi pengusaha gitu kan. Apa yang tadi dikatakan oleh Teh Nurul bahwa ada program Kominfo kemudian tentang digital talent yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh Teh Niken, dan juga tadi ngobrol prakerja yang ujungnya adalah tentang kewirausahaan. Teman-teman semua, saya akan sedikit bercerita tentang entrepreneurship dan bagaimana kita berusaha untuk terus bergerak, berinovasi. Nah, ini acara kita, teman-teman. Nah, ini saya sedikit bicara bahwa saya sekarang di ketua program studi MMKMT, jadi program studi Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu Teh Nurul, jadi khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian ini apa sih MMKMT? MMKMT itu adalah kita punya tujuan bagaimana menjadi program Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu yang memiliki pengakuan internasional tahun 2026. Apa sih MMKMT itu? Jadi MMKMT itu ada satu program studi yang ujungnya adalah meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan juga pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerjanya output, kualitas, dan hasil. Nah, pendekatannya tadi kalau Teh Nurul mengatakan bahwa sekarang lagi ramai pinjol dan lain-lain. Kenapa? Karena keuangan mikro pada hari ini masih bicaranya bisnis semata. Nah, sekarang kita bicara 5 pendekatan, yaitu keuangan. Kalau yang pinjam uang juga harus sehat dan bisa berkomunikasi dengan baik, dan pendidikannya juga naik, dan juga secara sosial juga cukup baik. Nah, teman-teman, kita bicara COVID nih sekarang. Nah, kenapa COVID kita lihat? Karena tadi dulu juga mengatakan bulan depan, bulan ini mungkin di Jerman ya kalau tidak salah sudah lockdown kembali. Gitu kan. Di beberapa negara di tempat lain sudah lockdown, dan mudah-mudahan Indonesia tidak seperti tadi yang dikatakan oleh Nurul. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita vaksinasi dan lain-lain. Kalau tidak salah sekarang pemerintah punya program 5M atau 9M ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah coba kita lihat. Di hadapan kita terlihat teman-teman berapa produk. Ini ada jam tangan, ada tempat buku, bentukannya, kemudian banyak hal. Ada jaket lah, ada handphone. Ini adalah perlengkapan kerja baru sedikit saja yang biasa kita lakukan. Konsumsi barang konsumsi ada teh,
ada teh, ada creamer, ada kopi. Yang ini adalah sarapan paginya kita. Ya. Nah, teman-teman tidak terlepas dari gadget kan hari ini. Yang paling penting kata Teh Nurul, kita jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Semangat Indonesia. Nah, teman-teman semua, di tengah pandemi corona ini, apa sih yang kita bisa lakukan? Kalau kita ngomong bisnis, semua memang ada yang tertekan, ada yang bertahan, dan ada yang meningkat. Salah satu bisnis yang meningkat hari ini adalah makanan. Makanan kenapa? Karena tadi biasa pesannya satu, mungkin ya Teh Nurul gitu kan ya. Sekarang pesannya bisa jadi 20 gitu kan. Atau misalnya tiap hari di satu keluarga, misalnya kayak kami 6 orang, ya sudah pesannya 6. Itu artinya volume penjualan di makanan juga meningkat. Dan ujung-ujungnya Teh Nurul dan teman-teman semua kita melihat logistik makanan itu cukup tinggi dan meningkatkan sahamnya GoPay. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari digital startup recent? Nanti mungkin digital talent dan lain-lain gitu. Karena kita paham bahwa yang namanya hari ini teknologi adalah sangat penting. Jadi kita bicara teknologi itu paling penting, kemudian business model is more important. Tapi di team is the most important for startup. Jadi teman-teman, kita kalau kita bicara hari ini adalah kolaborasi adalah yang paling penting. Teknologi is the first. To guide a team become startup, no one formulate fit all. Tidak ada yang langsung cespleng, teman-teman. Tapi kita sepakat bahwa apa yang dibilang Teh Nurul dan juga quote-nya Pak Menko bahwa hari ini adalah digitalisasi, bahkan bukan network tapi silaturahmi dan juga antar titik. Jadi kita namakan, kalau kita bicara Teh Nurul namanya economic dot to dot. Jadi antar titik itu bersatu. It's okay startup to fail selama dia konstruktif. Jadi mungkin kita kadang-kadang kita melihat bahwa yang namanya proses kewirausahaan itu kita melihat, oh ini mah nggak boleh gagal, padahal gagal itu penting. Untuk apa? Gagal itu penting karena dengan kegagalan kita menghargai sebuah proses untuk menuju sukses. Kemudian it's necessary to motivate the team and high achieving global. Jadi kita secara tim kita harus terus melakukan, makanya kita bicara di sini Karang Taruna gitu kan ya dan lain-lain, maka kita bicara teman-teman secara komunitas harus lebih baik. Kemudian dalam bisnis harus profesional. Artinya apa? Mulai dari bisnis proses, kemudian pemasaran, keuangan dan regulasi bisa penting dilatih. Gitu kan. Jadi saya sepakat dengan Teh Nurul dan Kominfo bahwa hari ini Kominfo sudah melakukan digital talent. Teman-teman mungkin bisa ikut di timnya digital talent sehingga teman-teman yang punya usaha ataupun belum punya usaha akan menjadi entrepreneur di bidang digital. Nah, saya sedikit Teh Nurul ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa dikatakan buat kita musibah. Itu musibah karena dalam musibah itu ada challenging. Tapi dalam challenging itu ada opportunity. Saya mengatakan bahwa hari ini adalah challenging, opportunity, dan sifatnya volatile. Artinya akan secepat kilat, hilang. Dan challenging itu kalau dan opportunity itu kalau misalnya lebih besar opportunity dan kita melakukan inovasi, maka akan kita mendapatkan hal yang terbaik. Jadi challenging, volatility, kemudian innovation decade. Jadi dekade hari ini di mana kita akan memperlihatkan bahwa sekarang itu
One God in one word. Nah, pendekatannya apa? Yaitu 9M. 9M itu nanti kita bicara manajemen. Ini teman-teman. 9M itu terdiri dari market, management, manpower, method, machine, MIS, nah tadi material and money. Jadi kita bicara kalau dalam bisnis pasar dulu, bukan bicara uangnya dulu. Kalau kita kan kadang-kadang dibalik teman-teman ya, uangnya ada nggak buat jualan gitu. Padahal kalau kita ada pasar, maka kita kelola itu pasar, kemudian kita cari sumber dayanya, bagaimana metodenya, mesinnya, baru uang. Kalau misalnya diperlukan. Kalau tidak, teman-teman, saya ingat Om Bob Sadino selalu mengatakan, bisnis pakai dengkul juga bisa. Jadi cuma modalnya dengkul. Jadi uang itu bukan segalanya, teman-teman. Ini kita bicara ujung-ujungnya wealth of the nation. Sesuai dengan teori ekonomi, Bapak Adam Smith dalam bukunya mengatakan buku Wealth of the Nation. Dan Wealth of the Nation itu sesuai dengan founding father kita, cita-cita bahwa negara adil, makmur, sejahtera, dan mandiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Contoh misalnya hari ini kita bicara melakukan bisnis pengolahan toilet destinasi wisata. Saya Nurul, Pak di Kementerian Pariwisata sekarang sudah membuat satgas toilet destinasi wisata. Kebetulan kemarin kami diberikan training dari Kementerian Pariwisata dan Disburpan Kota Bandung, dan ini khusus bagaimana mengelola toilet di destinasi wisata. Kemudian, ini yang dilakukan oleh kami, Teh Nurul, yang namanya kalau kita bicara sosial entrepreneur gitu kan. Pengolahan sampah berbasis komunitas dan masyarakat. Kata Pak Ode, Pak Wali Kota, kita sudah bisa menyelesaikan 70% sampah di RW kita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sampah itu bukan lagi masalah, tapi bisa menjadi hal-hal yang bisa menjadi terbaik. Jadi ini kita magotisasi di sini, kemudian juga bikin magot, kemudian nanti dari sampah ini akan menjadi urban farming. Bagaimana caranya supaya kita juga jadi bagus? Nah, inilah yang perlu kita lakukan, bahwa yang namanya kita harus saling bersinergi, gitu ya. Kita Nurul, mungkin tugas kita semua adalah bagaimana membuat ekosistem ini menjadi terintegrasi satu sama lain, yaitu bicaranya integrasi atau tadi dibilangnya orkestra. Saya yakin Kominfo akan punya peran karena ini bicaranya database. Nah, ini contoh di Unpad, kita disupport oleh Bank Mandiri, kemudian oleh BMI. Saya kira ini terakhir adalah kalau kita mau sukses, kenapa kita hari ini COVID-nya cukup rendah mungkin di ASEAN itu, Teh Nurul. Singapura kita masih jelek, kalau tidak salah COVID-nya, Malaysia juga masih naik, gitu kan. Tapi kita percaya bahwa negara Indonesia itu negara yang religius, gitu kan. Jadi semua selalu berdoa, berusaha, dan biar secara ikhlas, dan mereka tawakal kepada apa yang diberikan Tuhan. Maka katanya sukses itu adalah fungsi daripada doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Untuk sukses kita bicara di Amerika, kita menulisnya bahwa ketika kita punya $1 ditambah 2 sen, maka akan menghasilkan $2 value. Jadi value-nya lebih tinggi dibanding yang kita punya. Kalau kita punya $1 atau 2 sen, yang penting gabung. Kita bicara network dan Teh Nurul, saya ingin mengutip bahwa
saatnya kita berkolaborasi, merah putih kita kibarkan, ya mari berkolaborasi untuk keberlanjutan usaha. Salam sehat selalu dan bahagia. Bintang kami, Garuda terbang bebas di Nusantara. Terima kasih Teh Nurul dan teman-teman. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi ekosistem usaha di Indonesia dengan dorongan Teh Nurul dan fraksinya. Kita bisa mendorong lebih banyak pengusaha di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kang Asep buat pemaparannya yang sangat powerful juga. Terima kasih buat kesempatannya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa disimpan dulu pertanyaannya, bisa dicatat dulu. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di situ teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya untuk para narasumbernya kita. Terima kasih ya Kang. Nah selanjutnya kita kembali lagi dengan Bu Niken. Halo Bu Niken, apakah sudah terdengar Bu? Ya, sudah terdengar. Baik, gimana kabarnya Bu? Sehat? Kabar baik, sehat. Wah, syukurlah. Selamat siang juga untuk Ibu Nurul Arifin, Bapak Asep Mulyana, dan para peserta webinar. Baik, Bu Niken, saya langsung persilakan saja untuk waktu dan kesempatannya untuk presentasi pemaparan materi hari ini. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Mulyana, Ketua Prodi MMKMT FEB Unpad, dan para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu dalam webinar, khususnya materi yang akan saya sampaikan adalah prospek ekonomi digital pasca pandemi. Yang pertama, tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI yang telah berkenan bekerja sama dengan Bakti Kominfo menyelenggarakan webinar ini. Dan tentunya selama ini Ibu Nurul Arifin terus memberikan dukungan terhadap program-program Kementerian Kominfo, baik itu program pembangunan infrastruktur, program literasi digital, program komunikasi publik, dan program-program yang lainnya. Terima kasih sekali Ibu Nurul, sehingga Kementerian Kominfo dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, silakan materi saya bisa ditampilkan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa saat ini digitalisasi ini merupakan sebuah keniscayaan. Betul-betul bukan lagi pilihan. Mau tak mau, suka tidak suka, ini adalah sesuatu yang harus kita ada di dalamnya. Kita harus masuk di dalamnya. Karena digitalisasi masuk dalam lini kehidupan kita. Dan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa Indonesia ini perlu melakukan percepatan transformasi digital. Percepatan transformasi digital ini yang pertama, arahan dari Bapak Presiden adalah percepatan infrastruktur. Kalau tadinya Kementerian Kominfo itu mempunyai target bahwa infrastruktur seluruh Indonesia ini akan selesai dalam 10 tahun. Jadi kalau dihitung akan selesai tahun 2030 pembangunan infrastrukturnya. Namun Bapak Presiden kemudian menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur ini bisa dicapai dalam 3 tahun. Mengingat situasi pandemi di mana masyarakat itu membutuhkan akses internet untuk bekerja dari rumah,
belajar dari rumah, beribadah di rumah. Nah, dengan adanya instruksi Presiden untuk percepatan infrastruktur, ini tentu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari Komisi 1. Nah, disinilah peran dari Ibu Nurul itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat karena mulai tahun kemarin, tahun ini, Kementerian Kominfo betul-betul bekerja keras dengan cepat untuk mewujudkan infrastruktur. Memang saat ini masih ada daerah-daerah yang blank spot karena Kominfo sekarang ini sudah membangun infrastruktur namanya Palaparing. Tapi Palaparing itu adalah kalau di jalan darat itu seperti jalan tol. Nah, dari Palaparing ini masih butuh jaringan internet ke kota kabupaten. Itu namanya middle mile. Akses internet dari kota kabupaten itu harus disalurkan ke desa, RT, RW, sampai ke pengguna internet. Ini butuh namanya last mile. Jadi jalan tolnya akses internet sudah selesai 100%, tetapi sekarang ini yang sedang dikerjakan adalah yang middle mile dan last mile ini. Nah, disinilah dari Komisi 1 memberikan dukungan yang luar biasa. Di samping itu juga untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau pun nantinya akan bisa dilayani melalui satelit Satria. Jadi satelit Satria ini nanti akan diluncurkan tahun 2023. Nah, ini untuk memberikan akses internet khususnya untuk daerah-daerah ya seluruh Indonesia, tetapi untuk kepentingan publik. Misalnya untuk puskesmas, untuk kepolisian, untuk TNI, untuk pesantren, untuk layanan umum seperti itu. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, silahkan materi saya bisa ditampilkan. Nah, ketika era digital ini, masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang sangat aktif di dunia internet. Penduduk Indonesia sekarang ini jumlahnya ada 274 juta jiwa. Namun kemudian HP yang beredar di masyarakat itu ternyata melebihi dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita lihat jumlah HP yang beredar itu lebih dari 300 juta. Nah, kalau 300 juta itu berarti masing-masing orang atau sebagian orang itu memiliki HP lebih dari satu. Bapak Ibu mungkin juga anak-anak kita memiliki HP ini mungkin yang satu untuk kepentingan sekolah, kemudian yang satunya untuk komunikasi. Ada saja yang seperti itu. Dan juga untuk pengguna internet di Indonesia juga cukup tinggi, lebih dari 70%. Dan pengguna media sosial juga tinggi. Silakan materi saya bisa dilanjutkan. Di
di tampilan saya kok nggak kelihatan ya? Halo Bu, ini kan materinya sudah di layar Bu. Mungkin tidak terlihat di device-nya Ibu, tapi di sini kita sudah ada di slide data digital Indonesia. Oh ya, silahkan dilanjut saja Oke, baik. materinya. Ya, ini kita masuk di internet di 2020 ya. Nggak kelihatan. Oh baik, baik, terima kasih. Nah Bapak Ibu, ketika masyarakat Indonesia itu sangat aktif di media sosial, kita memang perlu mewaspadai informasi-informasi yang ada di media sosial atau media digital. Ini kalau kita melihat kesibukan di dunia digital itu sangat luar biasa. Kita lihat ini dalam 1 menit pesan atau informasi yang kemudian dikirimkan melalui WA, ini gambar WhatsApp ini, WhatsApp, jumlahnya ada 59,9 juta informasi. Ini 1 menit. Kalau satu jam berarti 59 juta dikali 60, karena 1 jam kan 60 menit ya. Kemudian kalau dikalikan lagi 1 hari kali 24 jam. Artinya informasi yang ada di internet, di media sosial itu tidak hanya membanjir tapi seperti tsunami informasi. Ini baru WA, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu banyak sekali informasi. Kita tentu perlu menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam gadget kita. Next, lanjut. Nah, ini tantangan di era digital. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, betul-betul menuntut kita untuk bisa beradaptasi. Karena memang situasinya itu terus berubah-ubah, volatile, sangat lincah. Jadi kita betul-betul harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Kemudian juga situasi tidak menentu. Lingkungan ini membutuhkan kita untuk cepat mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti. Ketika dulu misalnya tenaga untuk jalan tol, dulu kan ada penjaganya, ada beberapa orang penjaga. Kemudian ketika berganti menjadi pakai kartu, hanya butuh 1 orang. Tapi di beberapa negara barat itu tolnya itu, pintu tolnya itu sudah virtual. Jadi tidak ada lagi orang, tidak ada lagi pintu gerbang tol, karena pintu gerbangnya itu virtual. Yang bisa untuk mendeteksi adalah retina mata kita. Kalau pakai kartu kan kartu ya, tapi kalau kartu masih ada gerbang tolnya. Nah, kalau ini menggunakan teknologi 5G, di mana tubuh manusia ini terkoneksi dengan perangkat, maka semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang begitu. Jadi petugas jalan tol sudah tidak ada lagi. Nah, disinilah kita perlu mengantisipasi adanya perubahan, adanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, tetapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang semakin banyak. Mungkin kita belum mengenal pekerjaan baru yang sekarang. Atau untuk 5 tahun yang lalu, pekerjaan yang terkait dengan misalnya artificial intelligence system, big data analysis ini kan belum ada. Atau ada tetapi nggak populer. Tetapi sekarang itu adalah pekerjaan anak-anak muda kita itu coding dan lain-lain itu
banyak sekali muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Dan tentu banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh internet juga. Pekerjaan kreatif, inovatif, budaya itu kan bisa menggunakan media digital, tetapi penciptaannya tentu masih membutuhkan kreativitas dan inovasi orang. Nah, tantangan di era digital memang sangat kompleks, menjadikan kita harus terus belajar secara dinamis, kemudian juga situasinya itu di luar kebiasaan. Kita juga harus selalu berpikir outside the box, di luar wilayah keahlian kita. Misalnya seorang guru keahliannya mengajar, tetapi kita harus tahu tentang bagaimana membuat materi-materi secara digital. Jadi kita tidak hanya tahu bidang kita, tetapi juga harus mengetahui keahlian-keahlian untuk mendukung profesi kita. Next, lanjut. Nah, dengan begitu banyaknya peluang untuk menggunakan internet, salah satunya adalah peluang ekonomi atau potensi ekonomi digital di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi untuk tahun 2016 pendapatan negara yang dari e-commerce ataupun dari digital ekonomi itu baru 14,5 miliar dolar atau 190 triliun. Namun kemudian meningkat secara signifikan dan kemudian tahun 2030 nantinya Indonesia ini diperkirakan akan meningkat potensi digital ekonominya lebih dari 130 miliar dolar. Jadi bisa 10 kali lipat dari tahun 2016 begitu. Next, lanjut. Nah, ekonomi digital itu adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi memang selain mempunyai seorang pengusaha, misalnya mempunyai kepiawaian dalam berusaha, tetapi ketika era digital, mereka juga harus mempunyai kemampuan mengoptimalkan digitalisasi ini untuk meningkatkan produksi mereka ataupun marketing mereka. Next, lanjut. Nah, kiat dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia ini memanfaatkan desain digital untuk menciptakan produk dan jasa. Anak-anak muda kita ini memang banyak ya yang kreatif, inovatif. Mereka menciptakan tim startup. Dalam hal ini juga Kementerian Kominfo memberikan pembinaan, pembimbingan, pendampingan untuk bisa membantu anak-anak muda yang ingin berbisnis digital ya, atau perusahaan-perusahaan rintisan. Kemudian juga pengalaman konsumen ini berbasis data. Jadi ketika seseorang akan memulai usahanya, sekarang ini sebetulnya perlu melihat data-data terlebih dahulu. Misalnya kuliner. Kuliner itu yang paling laku apa sih? Oh, ternyata dari data paling laku adalah produk ayam. Oh, ayam apa yang paling laku? Oh, ayam geprek. Misalnya seperti itu. Kemudian nomor 2 apa? Oh, bakso. Itu bisa dilihat. Jadi kita ketika akan berusaha, membuka usaha UMKM atau usaha apapun, kita perlu melihat data peluang pasar yang paling luas itu apa, atau kalau tidak ya kita menciptakan hal baru, sesuatu yang unik yang belum ada. Oh, di masyarakat kan paling banyak ayam. Wah,
Kalau begitu saya akan menciptakan makanan misalnya dari daging yang apa? Tentu harus ada distinctiveness-nya, harus ada perbedaan kalau akan menciptakan tren. Kemudian juga merangkul rekan bisnis, memanfaatkan peluang-peluang, jaringan-jaringan juga dari pemerintah itu kan sangat memberikan peluang untuk masyarakat yang akan berbisnis. Next, lanjut. Nah, ini ekonomi digital Indonesia itu merupakan negara, khususnya di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ini Indonesia merupakan negara tertinggi ekonomi digitalnya di antara negara-negara lain. Setelah Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kenapa Singapura? Karena kecil, karena memang penduduknya sedikit ya. Next, lanjut. Nah, ini dalam ekonomi digital itu ternyata tulang punggungnya adalah pada UMKM. Nah, UMKM di Indonesia ini jumlahnya 64,1 juta UMKM. Kemudian UMKM itu ternyata juga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB, yaitu 61,07%. Dan untuk tenaga kerja yang terserap di UMKM itu tinggi sekali, 97,02%. Kemudian di sektor investasi, sektor ekonomi itu ada 58,18. Kemudian ekspor UMKM non-migas itu 14,37. Dan pemanfaatan teknologi digital yang setiap tahun tentu ini akan terus meningkat. Next, lanjut. Nah, ini potensi UMKM dalam menyumbang PDB. Jadi ini detailnya yang tadi saya sampaikan. Next, lanjut saja. Nah, di tengah pandemi ini, ketika masyarakat semua ada di tengah-tengah pandemi, maka transformasi digital ini adalah sebuah keharusan, di mana traffic internet di area perkantoran itu bergeser ke rumah-rumah karena work from home. Kemudian adopsi digital, banyak startup perusahaan startup yang menciptakan aplikasi-aplikasi. Kalau dari Kementerian Kominfo, kemudian Kementerian Kominfo menciptakan aplikasi Peduli Lindungi untuk tracing, tracking, memutus penyebaran COVID-19. Dan juga membuat aplikasi untuk COVID bersatu lawan COVID. Ini untuk memfasilitasi masyarakat. Nah, dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, maka masyarakat yang sudah divaksin itu diperbolehkan masuk ke tempat-tempat pusat-pusat ekonomi seperti di mal, di pasar, atau melakukan transportasi darat, laut, ataupun udara. Next, lanjut. Ini realita di era digital. Nah, dengan adanya digitalisasi bisa untuk hal-hal yang positif, tetapi ada juga yang memanfaatkan akses internet itu untuk menyebar hoax, fake news, kemudian juga untuk hal-hal yang negatif lainnya, penipuan, perjudian, dan lain-lain. Karena itu kita memang harus hati-hati, karena menggunakan internet itu ada undang-undang ITE, di mana kalau kita memanfaatkan internet untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, caci maki, itu akan terkena undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar. Di samping itu juga untuk
anak-anak muda yang sekarang ini misalnya kuliah atau belajar, nantinya kalau mau bekerja, misalnya akan mendaftar sebagai ASN atau PNS atau pegawai swasta. Nah, satu proses rekrutmen atau tes, walaupun tes-tes yang lain itu lolos, tapi kalau rekam jejak digitalnya negatif, maka akan sulit menembus lapangan kerja. Pasti di mana-mana juga akan ditolak karena rekam jejak digital itu walaupun di HP sudah dihapus, tapi di big data masih ada. Tinggal nanti nama Anda diketik melalui mesin artificial intelligence system, apapun akan muncul. Apa yang sering Anda tonton, apa yang sering Anda share, atau di-like, atau dislike, itu semua akan muncul. Jadi betul-betul hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Kasihan nanti masa depan adik-adik ini akan terganggu gara-gara sekarang ini mudah terprovokasi, mudah mencaci. Misalnya ada berita apa, itu langsung komennya memaki, menghina, memfitnah. Nah itu nanti kayak rapot aja, tinggal dibeberkan. Nah, lebih baik internet digunakan untuk hal positif, untuk misalnya adik-adik punya produk apa, bisa memasarkan produk, bisa untuk promosi pariwisata atau UMKM untuk memasarkan keunggulan-keunggulan misalnya di wilayah Jawa Barat, di wilayah Bandung. Itu banyak sekali. Bandung itu kan masyarakatnya sangat kreatif, luar biasa, sangat kreatif. Apa saja bisa dikembangkan di Bandung. Ya kuliner, ya fashion, ya jasa, semuanya ada di Bandung. Tinggal ditampilkan, dikemas dengan hal-hal yang lebih menarik. Next, lanjut. Nah, di samping itu digital juga dimanfaatkan untuk digital marketing. Nah, digital marketing itu suatu usaha untuk mempromosikan sebuah, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham, menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen itu lebih luas, tepat waktu, langsung ke pribadi-pribadi dan relevan. Kita misalnya pun tidak punya warung, tapi kita punya produk kuliner, dari rumah kita bisa menjual. Kalau di warung mungkin hanya berapa orang yang bisa tahu, tapi kalau dengan digital marketing tak terbatas, mungkin daerah luar kota, kalau makanannya itu bisa awet, itu bisa. Next, lanjut. Jadi konsep dari digital marketing itu tentu harus smart content, bagaimana menyusun narasinya. Kemudian juga produk kita itu menggunakan nama atau kata yang di SEO atau Search Engine Optimization itu menduduki ranking yang tinggi. Jadi kalau SEO-nya susah dicari, namanya sulit, susah dicari, ya akan susah untuk memasarkan. Kemudian didukung dengan sosial media. Nah, tujuannya tentu lebih tepat ke arah segmentasi target, brand awareness produk, dan meningkatkan revenue ataupun penjualan, meningkatkan pendapatan ataupun penjualan. Next, lanjut. Nah, lanjut saja, ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, Kementerian Kominfo kami mempunyai program UMKM Go Online. Lanjut aja. Nah, next, lanjut. Jadi UMKM Go Online ini Kementerian Kominfo melakukan onboarding UMKM, upaya peningkatan kapasitas UMKM menuju era digital. Ini pertama dengan identifikasi UMKM potensial,
kemudian peningkatan kapasitas melalui edukasi video, literasi digital, dan lain-lain. Kemudian kita pertemukan juga dengan platform yang ada seperti Tokopedia, kemudian Shopee atau apapun ya yang semacam itu. Kemudian juga penjualannya menciptakan web pasar. Jadi kita melakukan pendampingan atau gerbek pasar di pasar-pasar atau di sentra-sentra industri. Next, lanjut. Jadi intinya gerakan UMKM Go Online itu mendorong pelaku UMKM dari offline, dari buka toko di kios, menjadi pengusaha online. Jadi atau hybrid, tetap ada warung, tetapi juga memanfaatkan media sosial. Kemudian juga melakukan skill up bisnis, ini proses peningkatan usaha bagi pelaku UMKM melalui event-event tertentu. Kemudian untuk UMKM yang memang sudah siap, ini bersama Kementerian Koperasi dan UMKM didorong untuk go internasional. Ini maksudnya adalah marketnya itu untuk internasional ataupun ekspor. Next, lanjut. Nah, selain UMKM, Kementerian Kominfo juga mempunyai program Gerakan 1000 Startup. Gerakan 1000 Startup ini merupakan gerakan ataupun program untuk pengembangan kapasitas SDM, khususnya di bidang teknologi dan informasi untuk generasi muda usia 18 sampai 40 tahun yang memang mempunyai semangat, niat untuk membangun usaha digital atau usaha rintisan, technopreneur. Next, lanjut. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi kewirausahaan, membangun ekosistem startup di Indonesia, sehingga dapat menciptakan startup digital yang baru, mempercepat perkembangan startup digital di Indonesia. Next, lanjut. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Pertama adalah Ignition. Ignition itu mengundang anak-anak muda diperkenalkan pada pola pikir entrepreneurship melalui digital. Sebelum pandemi ini yang mendaftar cukup banyak, yang mengikuti Ignition ini yang akhirnya mengikuti sekitar 10.000 orang. Nah, dari 10.000 ini kemudian tersaring menjadi 6.000 orang untuk mengikuti workshop. Dari 6.000 ini, kemudian yang mengikuti hackathon, kan itu ada tes-tesnya begitu ya. Hackathon itu 3.000. Nah, dari 3.000, kemudian yang sampai kepada bootcamp. Bootcamp itu pembinaan mendalam bersama mentor. Mentornya kita undang dari unicorn, dari misalnya dari Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Unicorn yang ada di Indonesia, begitu. Kemudian mentornya ini bersama anak-anak yang sudah lolos ke bootcamp, kemudian meluncurkan produk baru. Produknya apa saja? Bisa layanan kuliner, bisa fashion, bisa bahasa, bisa petani, ada petani go online, ada nelayan go online. Kemudian 200 itu yang masuk inkubasi, pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap menjadi bagian dari ekosistem startup digital. Dan Kementerian Kominfo setelah incubation ini kemudian mengundang para investor untuk bisa mendanai untuk tim yang sudah lolos melalui inkubasi. Jadi misalnya adik-adik tertarik untuk ini,
Tapi ini adalah program sebelum pandemi ya. Ketika pandemi ini kita memang agak kita tidak terlalu aktif, tapi nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga semua program-program yang sifatnya itu harus tatap muka, seperti UMKM Go Online itu juga tatap muka, karena gerbek pasar itu kita ke pasar, kemudian pedagang-pedagang ini kita ajarin bagaimana mengambil foto, kemudian bagaimana mengupload, bagaimana membuat website. Jadi memang harus didampingi, tidak bisa hanya dari jarak jauh. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai, dan kita tetap harus waspada, apalagi adanya informasi varian baru, sehingga kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Itu betul-betul harus kita terapkan. Yang belum vaksin tentu sebaiknya vaksin, karena dengan vaksin misalnya pun terpapar, itu tingkat kesakitannya sangat rendah dan tingkat kematian juga rendah. Karena informasi dari Kemkes, 94% penderita COVID yang meninggal itu karena belum divaksin. Jadi marilah kita terus meningkatkan diri dalam berbagai hal di era digital, tetapi masa pandemi ini tetapi tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Reni. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Terima kasih Bu Niken buat pemaparannya. Tadi saya tertarik Bu dengan program-program UMKM tadi ya yang sempat sudah dijalankan. Semoga bisa ada lanjutannya lagi ya Bu. Untuk teman-teman di sini ada banyak pelaku UMKM juga. Jika berminat nanti bisa langsung menghubungi Bu Niken. Terima kasih banyak Bu Niken. Selanjutnya, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti setelah itu teman-teman bisa membacakan pertanyaannya. Baik, saya yakin teman-teman tadi pasti sudah mempersiapkan ya pertanyaan-pertanyaan untuk Teh Nurul, ada juga untuk Kang Asep dan juga Bu Niken. Ya, sudah ada yang raise hand dari Teh Nita ya namanya. Silakan. Oke, ternyata ada banyak yang antusias ya untuk bertanya, luar biasa. Saya langsung saja persilakan. Yang pertama ada Teh Nita. Oke, halo Teh Nita. Audionya boleh dibuka Teh, bisa di-unmute. Oke, ini sepertinya pertanyaan dari tadi sudah disiapkan ya Teh, udah semangat langsung raise hand yang pertama. Ya, audionya boleh dibantu di-unmute ya Teh, supaya kita bisa dengar dengan jelas pertanyaannya. Teh Nita boleh minta tolong untuk join audionya di device-nya Teteh. Oke, ini sudah masuk ya? Ya, sudah terdengar. Oke. Apakah kedengaran Kak? Oke, silakan Teh pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya Nita Aprianti Dewi, izin bertanya ya Kak. Kan dari tadi itu membahas tentang prospek ekonomi digital pasca pandemi. Nah, bagaimana sih strategi yang sudah dipersiapkan untuk pemerataan ekonomi digital di seluruh daerah? Mengingat daerah di Indonesia itu belum semuanya tersentuh oleh internet, atau masih banyak daerah-daerah yang terbelakang oleh internet. Itu aja sih Kak dari saya. Baik, terima kasih Teh Nita. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk pertanyaannya saya langsung saja lempar ke di sini ada Teh Nurul untuk bisa bantu menjawab. Oh, oke. Baik, sambil menunggu saya bisa minta tolong untuk tadi Bu Niken. Halo Bu Niken. Ya. Ya. Boleh dibantu dijawab, Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pemerataan akses internet
Tadi seperti saya sampaikan bahwa sekarang ini memang belum sepenuhnya semua daerah itu bisa terkoneksi internet. Ada yang sudah terkoneksi tetapi masih teknologinya masih teknologi lama, misalnya 2G atau 3G yang susah untuk transfer data, sehingga susah untuk UMKM go online ini. Nah, karena itulah Bapak Presiden Jokowi meminta Kominfo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dan Kementerian Kominfo ini tidak bisa jalan sendiri juga. Kita tentu menggandeng industri telekomunikasi. Karena tugas dari Kementerian Kominfo, Bakti, itu membangun khususnya di wilayah 3T. Tapi untuk wilayah non 3T yang belum terkoneksi akses internet, inilah yang kemudian difasilitasi oleh industri telekomunikasi. Jadi kami dari Kominfo tentu akan mendorong industri telekomunikasi untuk cepat juga di dalam membangun infrastruktur, karena kuncinya memang infrastruktur untuk UMKM go digital ini. Demikian Mbak Reni. Baik, terima kasih Bu Niken buat jawabannya. Saya kalau misalkan saya bisa rangkum singkat, itu adalah ini kita lagi berusaha ya, Indonesia lagi berusaha untuk meratakan infrastruktur, termasuk juga dengan untuk telekomunikasi. Terima kasih banyak Bu Niken, semoga menjawab pertanyaannya Tenita tadi. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Tadi ada sudah beberapa yang raise hand. Ya, dari Kang Yogi. Oke, Kang Yogi, apa sudah terhubung, Kang? Halo, Kang Yogi, mungkin audionya bisa di-unmute agar terdengar. Ya, boleh tes dulu, Kang, suaranya. Masuk ya. Halo, Kang Yogi. Oke, suaranya. Ya, terdengar ya, Kang, suaranya? Halo, Kang Yogi. Sepertinya ya, koneksinya agak, halo? Ya, sepertinya koneksi halo? Agak putus-putus. Oke, iya, terdengar, halo? Kang. Halo? Ya, terdengar. Oke, kalau gitu bisa silakan perkenalkan diri dan juga pertanyaannya. Bagaimana cara mencari inspirasi dan ide bisnis di masa pandemi ini? Terus prospek bisnis apa yang menjanjikan di masa pandemi masa ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Yogi buat pertanyaannya. Ini saya langsung saja berikan kepada Kang Asep. Tadi Kang Asep juga sempat menjabarkan ya tips-tips di sini, mungkin bisa dibantu Kang untuk menjawab. Oke, beragam situ ya, dibantu. Iya. Teman-teman, ini siapa yang menjawab? Bang Yogi bilang ceritanya prospek bisnis apa aja ya yang kira-kira ke depan ya. Iya, betul. Jadi teman-teman semua, kalau kita bicara prospek bisnis hari ini dan ke depan, yang paling penting pasti kandang, pangan, papan, gitu kan. Walaupun papan hari ini perumahan itu hari ini memang lagi sedikit down, tapi setelah COVID berjalan semua orang beli rumah gitu. Nah, yang berikutnya sebetulnya yang tadi kita bicara ada tourism gitu kan ya. Jadi tourism ini kalau kita bicara atau pariwisata ini setelah COVID pasti akan meningkat. Kenapa? Orang stres semua ya. Diam dikurung semua gitu kan ya, Kang Yogi, termasuk Kang Yogi mungkin di Bandung terus nggak kemana-mana ya Kang Yogi gitu, di Cimahi nggak pernah kemana-mana. Nah ini orang, nah tadi dari sisi pariwisata, maka di sana akan timbul apa? Kuliner. Gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara hari ini, seperti tadi yang juga saya katakan bahwa yang rising itu yang meningkat bahkan pada saat COVID sekalipun itu adalah makanan. Kenapa makanan? Karena
teman-teman kalau misalnya teman-teman yang sering main di DU gitu kan ya, di Lengkong, itu kan kebayang teman-teman. Hampir sekarang macet semua tuh kalau misalnya saya mau pulang aja sore hari itu sudah macet. Kenapa? Sepanjang di Pati Ukur itu sekarang kulinernya udah banyak banget. Kemudian kalau teman-teman sering jalan ke Lembang, kemudian ke apa? Ke Dago, itu semua kuliner semua nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisnis yang hari ini sampai dan masa depan itu adalah kuliner. Berikutnya apa? Kesehatan, teman-teman. Apa itu kesehatan sekarang? Herbal, ya kan? Boleh tanya deh nanti sama Ibu Niken ya, herbal yang cukup paten ya, Bu Niken ya. Semua itu sekarang maunya organik gitu kan ya, jamu organik, kemudian teman-teman semua orang mau sehat gitu kan ya. Bahkan kita sangat terkenal dengan kunyit dan lain-lain dan jahe, mungkin jahe merah lah, kemudian madu yang memang ini menjadikan kita katanya sih terbebas dari COVID-19 gitu kan. Walaupun penelitian secara ilmiah itu relatif gitu kan ya. Sifatnya kalau herbal itu mengurangi saja, tidak menyembuhkan, tetapi dengan mengurangi itu cukup bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya Kang Yogi mau jualan jamu, mana gitu Kang Yogi ya. Atau misalnya jualan kopi ya gitu kan ya. Dan sekarang semua orang pasti butuh ngopi gitu kan ya Kang Yogi ya. Dari kopi yang sasetan, dari kopi yang di pinggir jalan, sampai kopi yang sangat mahal atau kita bicara Starbucks dan lain-lain. Barangkali itu. Terima kasih Kang Yogi. Baik, terima kasih Kang Asep sangat menjawab tadi. Emang benar sih, makanan itu nggak ada habisnya ya Kang, karena itu menjadi kebutuhan pokok. Terutama juga sekarang orang-orang sudah mulai aware dengan kesehatan. Saya rasa itu ide yang bagus buat tadi Kang Yogi pertanyaannya. Tinggal ide kreatifnya bagaimana kita melihat kebutuhan itu, terus kita olah dengan hal-hal yang menjadi tren saat ini. Terima kasih banyak Kang Asep buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya teman-teman sekalian. Mohon maaf kita waktunya sangat terbatas, jadi pertanyaan yang lain baru bisa kita tampung dulu. Nanti di lain kesempatan kita akan coba untuk jawab. Nah selanjutnya sebelum saya tutup, tadi Teh Nurul juga sudah pamit lebih dulu karena ada agenda selanjutnya. Saya ingin mendengarkan pesan penutup dari narasumber kita, ada Bu Niken dan juga Kang Asep untuk bisa menyampaikan pesan penutup bagi para peserta di rumah agar mereka bisa lebih semangat nih untuk mempersiapkan pasca pandemi ini, bagaimana mempersiapkan ekonomi digital Indonesia tentunya. Saya langsung persilakan dulu ke Bu Niken. Baik. Era digital ini memang membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk bisa mengambil manfaat positif. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan akses internet ini untuk lebih meningkatkan diri kita, selain menambah pengetahuan, tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan melalui promosi-promosi produk kita atau melalui kreativitas-kreativitas, sehingga dengan adanya digitalisasi kita tidak ketinggalan, tetapi justru kita mendapatkan manfaat dari adanya digitalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, saya persilakan Kang Asep untuk bisa menyampaikan pesan penutup. Oh, terima kasih ya. Baru juga dibuka udah ditutup lagi ya tuh. Oke. Memang waktu cukup sebentar, seperti tadi saya katakan bahwa kita sangat relatif waktu ini. Jadi COVID ini adalah challenging, ya, tapi ada opportunity yang sifatnya volatile, jadi cukup sebentar gitu kan. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan adalah melakukan inovasi, karena inovasi terhadap apa? Terhadap produk yang sudah ada, gitu kan ya. Nggak usah panjang-panjang lah inovasi. Buat aja yang berbeda dari orang lain. Tadi kata Ibu Niken, ayam aja kita bicara ayam geprek lah, ayam lain-lain. Ya, kemudian cuma ayam goreng, pepes ayam dan lain-lain. Jadi teman-teman, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa moto kita adalah apa
Kita selalu dalam hidup ini kita selalu berdoa dulu. Habis itu usaha lakukan apa yang terbaik buat kita, ya. Berikan produk yang terbaik, mau makanan, mau sandang atau fashion. Orang Bandung itu sangat terkenal, sangat ide kreatifnya cukup bagus, ya. Fashion di Bandung itu terbaik, nah, kalau saya bilang, ya. Artis juga terbaik, ya, orang Bandung. Teh Nurul juga ini terbaik, dulu artis Kota Bandung, ya kan, yang beliau sekarang jadi anggota DPR. Apalagi teman-teman, kalau sudah inovasi doa sudah dilakukan usaha yang dulu, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa bahwa usaha kita itu adalah ikhlaskan. Terus setelah itu tawakal. Apa artinya tawakal? Pasti setelah kita melakukan berdoa, kemudian usaha yang terbaik dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Ayo kita semangat. Semangat Indonesia menanti Anda, Bandung, Cimahi, pokoknya mah ide kreatif Anda, teman-teman Karang Taruna, siap melakukan inovasi untuk kejayaan bangsa dibantu oleh digitalisasi Info. Terima kasih Bu Niken, salam hormat kamu dari Bandung. Baik, terima kasih banyak Kang Asep. Nah, selanjutnya kami dari panitia ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Niken dan Kang Asep. Meskipun kita tidak bisa berhadapan langsung ya, Kang, tapi kita bisa foto bersama dan juga sebagai penyerahan plakat. Ini simbolis ucapan terima kasih kami untuk Bu Niken dan Kang Asep bisa mengisi materi di hari ini. Nah, kita akan foto bersama ya Bu, Kang. Nanti mungkin kita secara virtual kita bisa foto bersama, dari panitia tim kreatif akan membantu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bu, Kang. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Niken, terima kasih Kang Asep. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga insight yang dibagikan bisa menjadi fondasi yang kuat bagi para peserta hari ini. Saya Reni, saya pamit undur diri, saya kembalikan ke MC kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Reni selaku moderator yang telah memandu jalannya penyampaian materi pada webinar kali ini. Dapat terjalan dengan lancar, semoga apa-apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa masuk kepada diri kita sehingga kita dapat menerapkan ya ilmu yang diberikan oleh narasumber tersebut. Saya Denada Martantri selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan loyalitasnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.